yang sudah memberi kita kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di kajian di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar, dengan kita mengikuti kajian ini dicatat oleh Allah itu sebagai suatu amalan solehan, dan juga ditambah ilmu kita, semakin ilmu kita semakin kaya, ilmu kita semakin banyak, dan kita semakin bermanfaat bagi orang banyak. Dan ilmu ini sebetulnya penting juga ya buat buat kita, terutama yang para alumni, anggota muda. Karena kalau di belajar SOP PBI itu hanya 2 hari, sebetulnya itu nggak cukup ya. Jadi sebetulnya kita perlu mengkaji kembali, perlu memperdalam kembali ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu bekam itu, terutama kita belajar SOP PBI, otomatis kita harus mengkaji, mempelajari apa yang ada dalam buku ini. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa di sini kita ada narasumber yang Masya Allah, beliau adalah salah satu penyusun dari buku PBI ini, yang beliau akan menyampaikan langsung dan memberikan ilmunya kepada kita secara gratis, ilmu yang ada di buku merah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya, mengamalkannya, semakin pintar, semakin bermanfaat nanti buat orang banyak ya, dan bisa diamalkan kembali. Baik, untuk selanjutnya supaya karena waktu ya, kita sekarang waktunya hanya 1 jam ya Ustaz. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai akidah ya Ustaz. Karena ini 8 kali pertemuan untuk bulan Ramadan ini sesuai dengan buku merah ya. Jadi untuk yang pertama kita mengenai akidah seorang pembekam. Mangga dipersilakan untuk Ustadz Sodikin untuk menyampaikan materinya mengenai akidah seorang pembekam. Dipersilakan Ustadz. Atau kita Apa menunggu yang lain su- aja masuk ya Ustadz? apa Atau suara saya sambil jelas? jalan? Suara jelas? Tes suara, tes suara. Jelas, jelas, Pak Sodi jelas. Alhamdulillah. Kita mulai saja Ya. berapapun yang ada kita mulai, ya kan? Dan sudah cukup banyak yang hadir, bahkan ada eh, apa? Ada mentor kita juga hadir di sini 2 orang, masya Allah. Berarti ini sudah sah untuk dilaksanakan begitu kan? Baik, sekarang sudah jam 7 kurang Ya Ustadz, 15 kan? dipercepat saja Ustadz. Ya, nggak usah dipercepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Innalhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi ayahdurun. Teman sekalian, insya Allah bersyukur sekali di pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah di forum yang luar biasa juga, di mana kita semua terpisahkan oleh ruang dan eh, cukup jauh ya. Entah dari mana lagi nih beberapa yang sudah hadir. Eh, Tadi ada konfirmasi dari Manado juga mau masuk, apakah sudah masuk atau belum? Eh, Barakallah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan atas nikmat yang luar biasa. Sudah hampir sepekan Ramadan kita jelang, dan kita tetap sehat dan bisa eh, mendulang seluruh fasilitas Ramadan dengan maksimal. Amin.
Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, manusia luar biasa yang menjadi contoh, yang menjadi toladan, yang menjadi petunjuk buat kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman sekalian, kita ada waktu terbatas ya, hanya 8 kali pertemuan. Tapi ala kulihat 8 kali ini cukup bagus juga sebenarnya, karena sesi pertemuan wajar untuk pelatihan versi PB ini kan 16 jam gitu ya. Jadi kalau 8 jam teori semua sudah diambil, wah keren. Keren gitu kan. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada kita bisa optimal untuk diskusi perihal buku merah ya. Tapi sebelum ke sana, eh, apa mohon izin untuk saya share screen dulu. Apa status saya sudah menjadi bisa share screen di sini? Tidak? Ya Ustaz, Sudah ya. Nah, oke, Sudah coba. makasih. Ya, baik. Saya coba share screen. Screen saya adalah yang ini. Oke. Apakah sudah muncul? sudah Ustaz. Sudah ya? Bentar, ini. Nah, bedah buku bekam panduan pengajaran bekam SOP PBI. Wah. Baik teman sekalian, sebelum masuk ke bab per bab ya, kita bahas ada semua total ada 9 bab. Eh, Hari ini kita santai gak masuk ke materi berat, lebih ke berkisah sedikit lah tentang bagaimana buku ini dibangun ya, dan beberapa pesan dari para guru kita dulu, karena jangan sampai kita langsung bahas kepada isi sementara kita tidak tahu ini arah buku ini mau kemana gitu. Dan bagaimana buku ini juga sejarahnya seperti apa gitu kan. Sebelum ke sana, sedikit profiling yang mungkin boleh saya sampaikan. Sudah disampaikan oleh MC tadi. Jadi saya aktif di pendidik bekam ya alhamdulillah. Kemudian saya mau berkontribusi terhadap buku ini sebagai tim penyusun juga di dalamnya, yang secara umum adalah tim PP pusat. Dan ini adalah medsos saya. Silakan kalau nanti kita bisa keep in touch di medsos ya, supaya kita bisa lebih jauh nanti berdiskusi tentang hal lain. WhatsApp saya 138845 pun medsos saya dengan inisial sedikit bekam. Nah, tinggal di tracking tuh seperti apa kira-kira eh, keberadaannya. Baik, saya mulai masuk ke buku merah. Nah, ini adalah tampilan buku merah generasi pertama. Ya, generasi pertama. Buku ini tahun 2012 dibuat. Ya, ini nggak sebagaimana buku yang sekarang ya, yang lebih kecil. Buku ini lebih besar. Jadi bukunya lebih besar. Saya tidak bawa buku yang model sekarang, tapi ini lihat besar sekali. Besar sekali. Dia persis ukuran A4. A4 seperti ini. Jadi A4 saya sebut ini. Ini masih Masya Allah, ini buku jadul. Ya. Ada Pak Heri di sini. Alhamdulillah. Ustaz Heri, saya pegang satu ini buku asli lama ya. Ini buku bersejarah yang nanti akan tetap di save oleh PBI tentunya ke depan. Karena buku ini nggak tahu siapa yang masih pegang.
Kita masih pegang buku ini, alhamdulillah. Em, Buku ini adalah masih tertulis Divisi Diklat dan Litbang Asosiasi Bekam Indonesia tahun 2012. Isinya eh, masih sangat sederhana waktu itu, dan sebenarnya kalau kita mengacu kepada bahannya, ya. Jadi buku awal kita, buku PBI ini, SO PBI, dia ketebalan di atas 200 halaman. Saya suka berkelakar dengan guru saya waktu itu, Ustadz Hakimuddin, rahimahullah. Ustadz, buku tebal itu kok jadi tipis ya? Wah, luar biasa ya. Kita press terus gitu kan, supaya makin simple gitu kan. Dulu di atas 200 karena di dalamnya lengkap ya. Bahkan di edisi yang ini yang saya visualkan di sini, ini masih ada ruqyahnya, masih ada ruqyah. Jadi ada ruqyah waktu itu, terus ada fisiologi anatomi lengkap, kemudian mungkin ada waktu ada herbal juga, cukup lengkap. Jadi tebal sekali waktu itu. Dan teman-teman yang senior di PBI yang pernah ikut TFT 2 ya di saat Sukabumi di Yawitra waktu itu mungkin ingat ya, karena semua menjadi fasilitas waktu itu, yaitu di copy waktu itu, di copy kemudian di binding gitu, diberikan ke masing-masing peserta. Itu tebal sekali waktu itu. Itu buku pertama yang sebelum cetak tahun 2012 akhir ya. Dan sekarang bulan bulan September akhir itu hampir 200 halaman. 200 halaman lebih malah kalau nggak salah, itu tebal sekali. Itu lengkap sekali. Ada yang berkomentar waktu itu dari Jawa Tengah bahwa, oh buku kita lengkap sekali. Iya, lengkap. Karena waktu itu memang kontributornya luas waktu itu ya. Nah ini buku pertama, ini seperti ini modelnya. Ini pertama tahun 2012, tahun 2013. Ini masih sama seperti ini. Kemudian berangsur-angsur ada koreksi ya. Nah ini lintasan sejarahnya dari buku tahun 2012, kemudian buku tahun 2019, ini tahun 2020, lumayan cantik ya, ada motif berwarna seperti ini, dan atas permintaan beberapa dari beberapa PBI lah gitu ya, mengarahkan untuk dikembalikan ke warna dasar, yaitu ke warna merah seperti ini. Maka di tahun 2023 terbit lagi, kembali ke warna merah saja seperti ini. Kalau kita lihat tahun 2012 ke tahun 2023, wah sudah 1 dekade ya. Luar biasa. Buku yang sederhana ini yang dulu bagaimana caranya supaya terbit menjadi salah satu buku penting di PBI sebagai buku pedoman gitu kan. Ternyata usianya sudah masuk ke 1 dekade. Ini luar biasa. Tentu kebanggaan sendiri buat PBI ya. 1 dekade ini bukunya sudah mulai digunakan sebagai standar di negeri tercinta ini. Insya Allah. Nah ini perjalanan revisi. Perjalanan revisi berkali-kali dilakukan revisi. Hingga hari ini pun masih ada revisi-revisian. Tapi secara garis besar yang memang secara signifikan merubah buku ini adalah pertama, buku ini menjadi bahan materi TFT kedua ya, tanggal 28 30 September 2012 di Sukabumi. Kemudian karena berbagai desakan dari internal juga, fenomena bahwa ini harus dirapikan karena nggak mungkin setebal itu gitu kan. Kemudian para PP, MS dan Dewan Pakar waktu itu sepakat untuk melakukan meeting diskusi panel di puncak ya di Cisarua tahun 2013 bulan November. Saya ingat waktu itu malah sampai saya kelelahan sekali, ketiduran, dan saya ingat sekali waktu itu bagaimana antusiasme daripada Pak Odas Sunjana yang sangat berperan sebagai kepala diklat waktu itu, ya bagaimana mengawal diskusi yang bahkan sampai dini hari waktu diskusinya. Ini Masya Allah semangat para Dewan Pakar waktu itu hadir, yang sekarang mau Dewan Pakar PBI waktu itu hadir semua.
Kemudian di tahun 2013 juga bulan Desember, karena persiapan menuju ke TFT 3 ya, setahun kemudian setelah TFT 1, diadakan workshop untuk pematangan kembali buku apa PBI ini, buku SO PBI. Dilakukan workshop TFT 3 ini di kantor PBI waktu itu. Dan cukup signifikan perubahan di tahun 2013 bulan Desember ini. Nah, disinilah bagaimana awal SOPB ini menggunakan kain kasa ya, sebagai penyeka darah. Ya, jadi penyeka darah. Jadi sebelumnya masih menggunakan tisu sebelumnya, menggunakan tisu. Nah, sejak TFT 3 Jakarta eh, akhir tahun 2013 itu resmi PBI menggunakan kain kasa untuk penyeka darah. Dan beberapa hal yang lain di sana ya, dilakukan perubahan-perubahan. Kemudian di tahun 2018 ada kembali diskusi panel lagi. Jadi bagaimana penyederhanaan SOP dilakukan lagi, dan fenomena waktu itu adalah bahwa yang menarik kalau antum perhatikan di buku SOP kita itu di alat kalau yang masih lama ini, yang buku SOP lama ini selitator itu masih masuk dikatakan sebagai bagian dari SOP. Ya, selitator ya, selitator yang dari mesin selitator itu masih masuk ke ranah SOP PBI. Sterilisasi itu masih ada selitator. Waktu itu kendala yang muncul adalah ini setelah ada kajian dari Litbangkes waktu itu, karena di tahun-tahun ini kita mengadakan pertemuan dengan Litbangkes dan alhamdulillah ada semacam penelitian yang dilakukan oleh beliau-beliau ke lapangan sehingga ditemukan beberapa hal terkait dengan penyempurnaan SOP ini. Saran dari Litbangkes adalah bahwa nampaknya tidak mudah untuk seluruh pembekam di Indonesia itu langsung serta-merta mereka akan punya selitator. Bayangkan mereka yang masih mobile gitu ya. Mereka-mereka yang belum ada geria sehat di rumahnya. Bahkan geria sehat sendiri pun belum semuanya dia punya selitator. Itu di era tahun itu. Nah, ini kalau SOP ini mewajibkan selitator ada di tempat, ini akan jadi kendala terkait kepada risiko malpraktek. Jadi kalau ada malpraktek, lalu terjadi delik aduan, lalu dilakukan penelusuran SOP, lalu ternyata dia tidak punya selitator, ya maka berarti dia kena pasal tuh. Kan akhirnya menurut saran dari kita diskusi panjang waktu itu, terus apa solusinya? Nah, alhamdulillah kita sudah strict waktu itu bahwa alat rekam yang sudah dipakai itu harus melalui proses sterilisasi dengan direndam cairan klorin. Nah, saran dari Litbangkes adalah itu sudah mencukupi untuk tahap awal. Nah, penyempurnaan yang di luar SOP jadi tambahan itu bisa menggunakan selitator, tapi di tahap sini sudah selesai. Jadi beliau ngasih masukan juga tentang sejauh mana klorin itu bisa bekerja untuk mematikan dua virus utama ya, yaitu HIV sama hepatitis. Oke, itu terkonfirmasi dari tim Litbangkes bahwa itu sudah cukup. Oke, itu hanya kita melakukan revisi lagi, selitator dikeluarkan dari alat wajib waktu itu, sehingga sekarang dia jadi alat tambahan disebutnya. Nah, ini perjalanan besar, dan belum lama ini juga 2 pekan yang lalu lah saya diundang oleh tim Litbang di Klat, bagaimana kita juga mencoba untuk melakukan pendekatan lagi ke buku merah ini untuk melakukan penyempurnaan baru. Nampaknya ada beberapa hal baru yang akan nanti muncul di buku kita selanjutnya, karena sesuai dengan buku merah ini ketika menjadi acuan untuk ujian validasi bekam nasional, ternyata kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya kepada penyakit, ya penyakit patofisiologi atau semacamnya gitu kan. Nah, ini menjadi kendala ketika ternyata tidak semua kita tidak ada materi di dalam buku tersebut untuk dipelajari. Nah, kemarin ada diskusi yang cukup intens di pusat, bagaimana materi ini ditambahkan kembali ke buku merah, tentunya disederhanakan. Ya, karena sederhana yang penting dapat, gitu kan.
organ-organ mana yang dibahas. Nah, nanti ini akan masuk ya, on progress kayaknya. Dari Litbang kemarin sudah membuat draftnya udah masuk, dan mungkin nanti terbitan yang baru itu sudah ada mulai sudah ada mulai tambahan baru yaitu materi tentang eh, ilmu tubuh, ya sederhana ya seperti itu. Sederhana kalau dibilangnya, karena memang ya sederhana sih kondisinya. Nampaknya sudah mulai disusun, mudah-mudahan nanti di terbitan baru ini akan keluar. Dan inilah dinamika daripada perjalanan buku merah ya. Dia tidak stuck, cuma memang mungkin kurang cepat ya. Artinya kurang cepat, ya faktanya luar biasa, tidak semudah itu untuk melakukan revisi-revisi juga gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini perjalanan buku ini memang menjadi buku rujukan nasional. Termasuk berita baik, walaupun jadi kenapa sih kok harus dengan buku merah ini gitu kan? Ada pernah satu disebutnya apa itu waktu itu orang mencoba membuat semacam ironi kali ya. Dia mengatakan bahwa bekam paling benar itu adalah bekam sebagaimana buku merah. Itu menjadi semacam kayak perdebatan gitu. Wah, seakan-akan bekamnya PBI paling benar gitu. Nah, saya bantu klarifikasi ya, karena memang juga kita klarifikasi waktu itu bahwa bukan dikatakan sebagai buku merah ini buku bekam yang paling benar di Indonesia, bukan seperti itu. Tetapi sebagai organisasi profesi, tentu kita dapat arahan-arahan baik dari pemerintah maupun dari para pemangku ya, termasuk dan sebagainya, termasuk permintaan dari beberapa unsur luar yang mengatakan ke PBI bahwa PBI harus bisa menjamin bahwa SOP ini adalah aman, nah, gitu, aman, terukur gitu kan, terukur aman. Nah, itulah maka SOP ini ya kesannya memang nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena itulah standar minimal lah. Kalau dibilang standar dasar bagaimana seorang itu membekam dan insya Allah dijamin dia aman. Kalau nggak keluar dari SOP ini gitu. Karena luar biasanya, apalagi di era-era awal ya, orang membekam itu luar biasa. Bagaimana seakan-akan nggak ada aturan, orang semuanya gitu kan. PBI mau coba buat aturan yang strict. Begini caranya. Begini supaya lagi-lagi adalah supaya tidak menjadi kendala. Tidak ada orang yang cedera dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan berharap ini menjadi satu SOP yang akhirnya terukur, aman, apalagi memang ya alhamdulillah barokallah tahun 2018 itu Litbangkes RI waktu itu kok ya akhirnya concern untuk turun dan mengukur juga bagaimana SOP kita ini. Memang waktu itu yang diukur adalah kepatuhan anggota kita terhadap SOP ini. Saya waktu itu posisi sebagai Politbang, saya sangat khawatir bagaimana apakah betul teman-teman di lapangan itu patuh terhadap SOP kita gitu kan. Karena kita sebagai terapis memang kan paling asik ya kalau modifikasi begitu kan. Jadi ini gimana risikonya kalau sampai nanti ditemukan oleh tim bahwa SOP mereka tidak sesuai dengan SOP yang ada, keluar jalur lah gitu kan. Tapi Masya Allah setelah dilakukan kajian oleh Litbangkes, penelitian ke lapangan, waktu itu SOP kita atau PBI setelah diuji itu kepatuhan anggotanya itu angkanya mencapai sekitar 80,1 atau 0,2. Itu angka yang membahagiakan ya. Tapi yang menjadi catatan waktu itu adalah bahwa yang menarik teman-teman ternyata ditemukan, ini penemuan langsung dari peneliti dari Litbangkes ya, bahwa rata-rata kita yang orang PBI yang menggunakan SOP ini, yang bangga dengan SOP ini, secara alami dalam waktu sekitar 3 tahun kemudian setelah setelah dia berjarak dengan USBN, jadi dia USBN, lalu dia demikian patuh dengan buku merah ini, strict semua diikuti semuanya karena harus lulus begitu kan. Begitu udah selesai lulus dia masih ke bawah untuk patuh kepada aturan yang ada, dan ternyata penemuan dari penelitian tersebut bahwa setelah jarak maksimal 3 tahun teman-teman, 3 tahun rata-rata mulai melenceng, mereka modifikasi, mereka keluar jalur, mereka mengatakan apalah gitu. Jadi ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa
mereka-mereka yang akhirnya tidak apa katakan kepatuhannya berkurang, itu mereka mendekati 3 tahun bahkan 3 tahun lewat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa seyogianya ini tetap menjadi SOP ya. Kenapa? Karena SOP itulah menjadi sebuah jaminan untuk kita semua, insya Allah akan lebih baik seperti itu. Ya, semua dinamis lah. Kita semua sambil belajar bersama bagaimana memang tidak mudah gitu ya. Bagaimana saya mengalami di beberapa kali apa ya ketika di Diklat kemudian di Litbang, tidak semudah itu untuk kita juga untuk katakan mudah ya, tapi ini kita berlatih terus gitu, berlatih terus. Maka Masya Allah Ketua Litbang hari ini adalah seorang yang sudah senior ya di Terapis Bekam, jadi sangat mudah untuk dinamika tersebut, beliau akhirnya luar biasa. Kita lanjutkan. Baik, ini adalah 9 bab ya yang akan kita bahas hingga 8 kali pertemuan ke depan. Mulai dari akidah pengobatan, teori bekam, perlengkapan bekam, menentukan titik bekam, larangan dalam berbekam, pemeriksaan awal atas data klien, standar operasional prosedur bekam, ini cukup dalam pembahasan di bab 7, kemudian anatomi hijama, bagaimana kita sedikit mengenal lah kondisi sains, bagaimana apa yang terjadi sebenarnya dalam bekam itu. Kemudian yang terakhir yang juga sangat penting adalah aspek hukum pengobat tradisional. Ini menjadi satu juga kajian penting bagaimana kita sebagai pembekam juga harus paham bagaimana regulasi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke bab tersebut, teman-teman sekalian, alangkah baiknya untuk kita coba gali dulu sebentar lah. Sebenarnya apa sih pesan-pesan yang tersirat yang ada di buku ini yang sudah disampaikan oleh para pendahulu kita ya, mulai dari pendiri, kemudian Ketua Umum Dr. Zaidul Akbar, kemudian ada Ustadz Gatur sebagai Ketua Majelis Suro, bahkan ada pesan yang alhamdulillah terucap dari lisan Allahu Yarham Kiai Haji Arifin Ilham ya. Ini nanti coba kita dalami sebentar beliau-beliau ini berpesan apa sehingga nanti kita jangan sampai keluar dari apa yang beliau pesankan ya ketika mengamalkan SOP ini. Yang pertama dari Ketua Umum PBI, ini ada di buku semua ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa bekam disebutkan dalam kitab termulia Al-Quran dan yaitu Al-Quran dan setelah Al-Quran. Bekam disebutkan dalam kitab termulia setelah Al-Quran yaitu hadis ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim ya, ada beberapa hadis yang mutawatir yang mengatakan bahwa bekam itu memang dia asyifa'u fi salasah ya, syarbatul asl, sartuhtul mihjam, wa ka'ibin nar. Dan ada penggalan hadis yang juga sangat fenomenal, yaitu inna afdhala ma tadawaitum bil hijamah. Kalau kita belum ikut USBN, ini wajib hadis-hadis ini harus hafal. Antum harus hafal 3 hadis ya, dan kita yang sudah menjadi pembekam PBI ya tetap juga jangan sampai lupa hadis tersebut ya, tetap kita harus hafal. Kenapa? Karena dia adalah bahan kita untuk edukasi ke klien kita. Dr. Zaidul Adal juga mengatakan di pesan beliau bahwa dengan izin Allah bekam dapat menyembuhkan penyakit dan hampir semua penyakit. Ini kenapa beliau mengatakan ajaib. Ya. Banyak hal yang harus kita pelajari di luar bekam ini sehingga bekam yang kita lakukan dapat berjauhkan secara spiritual dan profesional. Ini pesan lagi dari beliau. Jadi jangan setelah antum semua menguasai buku merah ini terus nampaknya sudah luar biasa gitu kan. Belum. Ini hanya dasar saja bagaimana bekam dan kita harus belajar banyak ilmu lain. Karena kita harus belajar tentang ilmu penyakit lah, nutrisi dan sebagainya. Bahkan kita punya tanggung jawab secara spiritual dan profesional. Secara spiritual, ya, secara spiritual kita punya tanggung jawab. Karena touch kita kepada klien bukan hanya melakukan touching kepada fisik dia ketika dibekam, tapi kita harus menyentuh sisi-sisi mental daripada klien kita. Dan kita butuh ilmu itu. Butuh ilmu yang sangat luar biasa bagaimana kita bisa touch masuk ke diri seorang klien secara mendalam.
baik ilmu komunikasi kita, pengetahuan agama kita tentunya, apalagi hal-hal kaitannya kepada pembenahan atau tazkiyatun nafs ya. Itu bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang kawan, konselor, seorang yang bisa mendampingi orang yang sakit. Insya Allah. Betul sekali yang disampaikan ketua kita ini. Kemudian dalam buku ini menjadi salah satu sarana kita sedikit banyak mengenal dan memahami bekam, meski tidak dijadikan rujukan yang sepenuhnya untuk dipelajari, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita untuk masyarakat bekam, mensosialisasikan bekam secara profesional dan syar'i. Saya jadi teringat bahwa di era-era awal ketika kita membekam ya, di era awal ketika buku ini ada di tangan, dengan PD-nya waktu itu, bagaimana ketika diskusi ke klien, kita mengatakan bahwa Pak, saya sudah menggunakan SOP ABI waktu itu kan, SOP Asosiasi Bekam Indonesia. Jadi insya Allah saya terukur kerjanya. Ini Pak buktinya, saya punya bukunya gitu. Jadi saya diskusi tentang buku itu dengan klien. itu kebiasaan dulu ya. Sehingga karena kadang-kadang ada klien yang betul-betul mengatakan, saya pernah ditanya oleh seorang klien itu dengan mengatakan are you certified gitu kan. Wah, kok galak amat. Dia mengatakan apa kita punya sertifikat. Nah, itu jelaskan ke mereka. Jelaskan ke klien bahwa kita memang melakukan satu tindakan yang dengan acuan yang terukur. Sehingga mereka nanti tenang. Kemudian pesan disampaikan oleh Ustadz Arifin Ilham rahimahullah. Rasulullah SAW dididik oleh Allah secara langsung. Maka semua sunnahnya ya adalah ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah. Dakwah oleh obat jasmani dan rohani yang membawa keberkahan dunia akhirat. Ya, jadi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi dakwah, menjadi obat jasmani dan rohani yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Jadi sunnah bekam ini adalah satu metode pengobatan yang sangat dianjurkan dan utama untuk diamalkan oleh setiap umatnya karena dia adalah pengobatan utama yang bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah ini ini pesan ini sebenarnya harus tersampaikan. Apalagi kalau antum seorang instruktur di PBI, seorang trainer, ini wajib disampaikan. Jangan langsung to point kepada SOP-nya. Begini cara kerja bekamnya. Sampaikan bahwa ini adalah pengobatan yang bernilai ibadah. Dan Ustadz Arifin mengatakan bahwa ini bukan pengobatan alternatif. Bukan buatan alternatif. Ini berbasis kepada kewahyuan. Jadi ini yang menjadi kita tambah semangat ya. Oh, buku ini ke sana arahnya ternyata. Dan bekam adalah bagian dari sunnah. Maka pengamal bekam harus mencerminkan perilaku Rasulullah. Pengamal bekam harus mencerminkan perilaku Rasulullah. Dia tidak sekedar mencari materi, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah. Oleh karenanya pembekam yang soleh, harokahnya akan selalu mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah apa yang antum gerakkan, harokah antum, bagaimana membekam orang, bagaimana mengedukasi orang, apalagi antum seorang instruktur, trainer, semua akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Ilham. Ini doa yang luar biasa dan hari ini mudah-mudahan beliau sudah di tempat yang sangat nyaman di alam barzakh sana menuju ke surga nanti. Masya Allah. Kemudian pesan ketiga adalah dari pendiri kita, Ustaz Fatailah SE MBA. Beliau menekankan dua hal yang utama. Meningkatnya para pengobat bekam yang lahir atas dasar kesadaran untuk membantu sesama perlu memperoleh dukungan. Inilah buku ini sebagai bentuk dukungan. Pembinaan, iya pembinaan. Perlindungan serta pengawasan. Sehingga jangan sampai niat yang suci ini menjadi malapetaka buat si pembekam. Ataupun buat yang dibekam. Untuk itulah perlu adanya standarisasi dalam metode pembekaman. Yang disebut dengan SOP PB ini. Jadi saya teringat ketika waktu itu diundang oleh Kemenkes, kami rapat, waktu itu ada ketum, ada sekum, ada tim yang lain. Saya ingat banget waktu di ruang rapat itu adalah beliau dengan suara rada lantang ya mengatakan bahwa sesungguhnya kenapa kita harus diskusi, kenapa kalian harus punya SOP yang tegak,
Kenapa ini harus rapi? Kenapa? Karena kami bertugas melindungi kalian semua. Kita dengarkan, melindungi kalian semua. Iya, yang perlu dilindungi bukan hanya klien bekam atau pasien bekam. Bukan mereka. Tapi Anda pembekam pun harus dilindungi. Itulah luar biasanya ketika kita maklum pemerintah sedemikian concern ke kita untuk melindungi. Dalam arti tidak boleh sembarangan dalam hal ini, karena yang kalau terjadi kecederaan, terjadi malpraktek kepada klien, ini tentu akan menjadi risiko juga buat si pembekamnya. Ya, kita hari ini tidak asing lah ketika ada kondisi laporan di lapangan bahwa ada seorang mengalami malpraktek ya, dan barokallah sejauh ini memang masih terkonfirmasi negatif ya secara umum, karena saya bisa bilang minim tapi hampir-hampir negatif. Bagaimana malpraktek itu terjadi bukan dari kita pembekam PBI, tapi itu betul bahwa terjadi ini. Ada pelindungan yang harus dilakukan, sehingga nanti terkait bukan hanya SOP-nya, tapi SOP itu akan mereka juga ada kode etik. Kode etik karena beberapa aduan yang masuk juga kaitannya kepada pelanggaran kode etik di lapangan ketika terjadi pembekaman. Jadi ketika kita SOP kita nggak tegak, SOP kita nggak strict, SOP kita tidak fokus gitu ya, ya betul bukan hanya klien yang terancam, pembekam pun terancam. Ya, saya ingat ada satu ketua Pengcat yang tergopoh-gopoh, telepon, khawatir, gemetar, dibilang, Ustadz, Ana harus bagaimana? Kenapa antum? Ana dapat undangan dari polisi. Ini kalau nggak datang katanya Ana nanti melanggar hukum. Apa kasusnya? Belum tahu. Tapi ada undangan dari polisi karena ada terjadi malpraktek bekam. Nah, Masya Allah. Terus bagaimana dong? Udah, datangi saja polisi. Jangan lupa bawa buku merah. Ya, bawa buku merah ke sana. Coba mungkin beliau ingin mengkonfirmasi kita punya cara seperti apa dalam pembekaman itu. Mungkin terjadi sesuatu di luar di mana mereka ingin mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya bekam itu. Karena polisi mendapatkan arahan tentu dari departemen lain sehingga menghubungi antum. Wah, akhirnya beliau datang dan betul terjadi diskusi yang beliau agak kaget karena ternyata yang ditanyakan pertama adalah apa? Apakah Anda sebagai pembekam mempunyai kode atau mempunyai SOP? Apakah Anda langsung membekam saja? Masya Allah. Buku sudah di tangan waktu itu. Buku sudah di tangan. Langsung buku dikeluarkan. Kami membekam sesuai arahan dari pimpinan pusat, sesuai arah kami punya organisasi, bahwa membekam tidak boleh keluar dari juklah yang ada di buku merah ini. Lalu buku itu dipelajari oleh polisi, ya kan? Dan akhirnya singkat cerita beliau bisa pulang dengan nyaman. Ya karena kasusnya beralih pada kasus pelanggaran kode etik. Waktu itu ya, karena dia memang melakukan sesuatu yang dalam buku merah udah disebutkan. Jadi hati-hati teman-teman, SOP ini bukan hanya kaitannya kepada bagaimana melakukan tindakan bekam secara SOP, tindakan kronologi urutannya, tetapi ini juga ada kode etik di dalamnya. Ya, jadi bagaimana jangan sampai kita membekam di luar yang distandarkan oleh PBI intinya. Jangan melanggar kode-kode yang ada. Karena kalau keluar dari kaidah itu, ya betul, yang terancam bukan hanya kliennya, tapi juga yang membekam. Kemudian buku ini disusun, hasil kedua dari Ustaz Fathaillah adalah buku ini disusun untuk menjadi panduan anggota PBI dimanapun berada. Sehingga tindakan-tindakan dilakukan menjadi terarah dan dapat meminimais tingkat risiko. Nah, ternyata betul. Ya, apa yang disajikan oleh Dinas Kesehatan, oleh Kemenkes, ternyata klik dengan apa yang disampaikan oleh pendiri PBI, yaitu bagaimana SOP ini dibuat dalam rangka apa? Meminimalisir ya kan tingkat risiko daripada pelaksanaan bekam itu sendiri. Insya Allah demikian. Jadi ya kita mencoba untuk mendalam lagi mana-mana sih yang berisiko kalau kita salah gitu kan. Nanti ya pelan-pelan kita masuk kajian itu, mana-mana sih yang ada risiko kalau kita sembarangan bisa menjadi ancaman buat kita pembekam, gitu kan? Karena PBI sudah sedemikian rupa menyiapkan buku ini, dan ini dinamis ya. Artinya kalau ada hal baru pun yang kaitan kepada hal-hal yang perlu diselaraskan ulang, kita terbuka, PBI terbuka, ya ada tim litbang juga di sini yang akan terbuka bagaimana buku yang tetap dinamis untuk diperbarui terus. Ya, sudah 1 dekade kita membuku ini pun
pembaharuan dilakukan berkali-kali. Oke, ini nasihat dari Ustaz Fatahillah ya. Kemudian Ustaz Gatur Suardi selaku Ketua Majelis Syuro juga memberikan dua nasihat utama yang kaitannya kepada SOP ini. Beliau mengingatkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis Hasan ya, dan An-Nasa'i juga Ibnu Majah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh langsung tiga perawi hadis dan dia derajatnya derajat Hasan. Man tataba wala yu'lamu minhu fahuwa dhamin. Barang siapa mengobati padahal dia tidak memiliki kapasitas pengobatan, maka dia harus bertanggung jawab jika dia mau praktek ya. Nah, artinya apa? Sebelum seseorang melaporkan bekam, semestinya dia belajar terlebih dahulu atau melakukan eksperimen, diskusi, pendalaman dan apapun proses pembelajaran yang mungkin dapat dilakukan. Nah, ini terutama jangan sampai nggak ada mursyid ya, harus ada gurunya juga. Jadi bekam ini bagaimana Rasul memberikan wanti-wanti yang luar biasa. Jauh-jauh hari beliau mengatakan man tatabba wala yu'lamu minhu tib fahuwa dhamin. Orang yang melakukan pengobatan tapi dia tidak belajar, dia tidak mempelajari apa yang dia lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi beresiko. Nah, upaya kita di SOP bekam ini adalah bagaimana mengemukakan hal ini. Barakallah, di mana PBI mempunyai dewan pakar. Ya, ada beberapa orang yang kompeten. Beliau-beliau ini bukan hanya dari kesehatan tradisional. Beliau adalah dari kalangan ustadz gitu kan, dari para pendalam agama. Kemudian ada kalangan tradisional, bahkan yang mengetahui tentang bagaimana ilmu-ilmu kaitan kepada ilmu tubuh dan sebagainya. Bahkan pakar-pakar dari sains medis. Ya, beberapa orang pakar yang terlibat di dalamnya adalah sains medis. Jadi ini keberuntungan besar kita ketika di PBI ini adalah kita berada di ruangan yang kita akan insya Allah senantiasa belajar karena guru-guru kita sedemikian lengkap. Nah, ini menjadi motivasi kita semua supaya jangan sampai kita melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar yang kita pahami, di luar yang kita tidak mengerti, di luar yang kita coba-coba sih mungkin bisa saja. Itulah naluri pembekam kan biasa coba-coba gitu kan. Tapi diukur, dilihat, dipastikan ini aman nggak ya. Nah, makanya sebagai nasihat dari Dr. Sul Akbar adalah jangan ilmu ini aja, pelajari ilmu yang lain. Pelajari ilmu yang lain sehingga setidaknya ketika kita melakukan suatu tindakan, saya ingat betul ada satu pembekam senior, guru saya juga belum mengatakan bahwa sesungguhnya larangan dalam berbekam itu saya lakukan juga. Oh, sebentar Ustaz. Iya, tapi antum sebagai pemula tidak bisa. Oh, bagaimana logikanya Ustaz? Antum harus belajar banyak dulu, baru antum akan paham. Ya, itu awal ketika sekitar tahun 2004 saya belajar bekam. Waktu itu dibatasi betul, tindakan kita benar-benar terbatas. Kita nggak berani macam-macam kecuali mengkonfirmasi guru kita apakah ini aman atau tidak. Seperti itu. Nah, ini menjadi karakter kita sebenarnya. Jangan sembrono. Karena kalau sembrono tanpa ilmu, melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu, tanpa kita hitung dulu, terjadilah risiko-risiko yang bisa mengakibatkan tadi ya kendala buat kita. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dengan berniat kita melakukan satu tindakan sunnah, mudah-mudahan Allah akan menjaga kita. Maka dengan penerbitan buku ajar ini, buku ajar bekam, insya Allah akan menjadi pencerahan yang positif bagi para praktis bekam dan diharapkan dapat menjadi bahan pegangan yang bermanfaat bagi siapapun yang memiliki kepedulian terhadap tim nabawi secara umum dan kepada metode pengobatan secara khusus. Ya, ini nasihat dari Ustaz Katul ya, bahwa jangan sembrono. Rasulullah sudah berpesan, man tataba wala yu'amihu fawadhamin. Kemudian jadikan buku ini sebagai paling tidak rambu-rambu kita dalam melakukan tindakan bekam supaya keterukuran tadi tetap terjaga. Demikian ada 4 nasihat dari guru-guru kita yang mengawali daripada pemahaman tentang buku ini. Berarti kita sudah mulai dapat driving ya ke arah mana kita menggunakan buku yang ada di tangan kita semua, teman-teman sekalian. Dan di pendahuluan daripada buku ini, ya, yang menarik adalah setelah salam, saya menemukan ada kutipan dari Asy-Syu'ara 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu
fahuwa yasfin. Ini adalah prinsip, ini adalah pegangan utama, ini adalah rambu-rambu. Ya, bagaimana apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan. Nih, Nabi Ibrahim yang mengatakan demikian. Jadi, naluri kita sebagai pengobat alamiah sekali adalah ketika kita sudah mulai melakukan treatment, kita sudah melakukan touch kepada klien dan spektakuler hasilnya adalah signifikasi perubahan-perubahan daripada klien. Yang tadinya tidak bisa jalan, sudah bisa jalan lagi. Yang tadi terbaring, bisa duduk dia, bisa berdiri. Yang tadi tidak makan enak, sekarang udah bisa makan enak. Yang tadinya tidak perkasa, menjadi perkasa. Masya Allah, luar biasa. Ya, sedemikian banyak progres yang kita temukan di lapangan dan alamiah. Hati-hati. Karena secara alamiah kita nanti akan muncul rasa bahwa kita nampaknya bisa melakukan sesuatu. Ya, kita bisa melakukan sesuatu. Kebisaan ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena pada hakikatnya, apapun yang Allah takdir kepada diri kita, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu. Tidak ada kebiasaan itu yang tiba-tiba kita bisa. Ada proses dan sebagainya yang Allah izinkan dalam proses tersebut. Jadi, semua ada latar belakang, semua ada sebab musabab. Ya. Ayat ini sedemikian sempurna diletakkan di depan sebagai pendahuluan. Kenapa? Karena kita jangan sampai nanti tiba-tiba karena kebiasaan itu, karena kita merasa akhirnya melakukan suatu tindakan yang ajaib, yang luar biasa. Yang ajaib, yang luar biasa. Jadi tiba-tiba kita dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan yang bahkan mohon maaf, melakukan tindakan yang overclaim. Iya, overclaim. Pak, saya asam urat tinggi. Oh iya? Ini bisa sembuh nggak, Pak? Bisa. Mas, subhanallah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai. Nanti kita bahas mendetail. Jadi, alamiah kita, karena kita melihat ini sebagai sesuatu yang akhirnya kita melihat, ya semakin hari, Allah bisa karena terbiasa gitu ya. Karena lapangan dan sebagainya. Sehingga ketika melihat orang sakit, kita sepertinya kita langsung bisa mereka titiknya di mana gitu. Dengan titik utama yang kita udah pahamkan tentang titik Tibun Nabawi ya, titik bekam sunnah di PB itu, sekarang kita langsung menuju, oh ini di sini kodenya, oh di sini pasti dia sembuh, oh di sini sembuh. Nah, itu alami, teman-teman, itu alami ya. Makanya itulah kenapa kita diminta sedianya kita berdoa sebelum melakukan tindakan bekam ini. Berdoa dalam hal ini bukan berdoa hanya meminta kesembuhan dari Allah SWT. Bukan hanya berdoa untuk bagaimana klien kita sembuh. Tapi berdoa juga supaya Allah lindungi kita. Allah lindungi dari overclaim. Allah lindungi kita dari hal-hal yang di luar yang kita akan terjerumus. Gara-gara melakukan suatu tindakan-tindakan yang lagi-lagi. Ini tindakan-tindakan wahyu. Jadi, benar Allah jaga. Ya benar Allah jaga. Alamiah. Kalau antum sudah mahir, sudah membekam katakan 10, 20, 30, 100 orang, ya kan? Dan ternyata yang sembuh banyak. Lalu ada antum tiba-tiba diundang ke satu forum mengatakan, "Hei fulan ini luar biasa loh. Dia luar biasa. Fulan sembuh di tangan beliau." Wah, itu tuh hati-hati. Hati-hati. Secara alamiah dada kita pasti akan mulai tegak begini. Ingat, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang punya urusan, bukan kita yang punya urusan. Ini hanya wasilah. Ini hanya asbab di mana Allah memberikan peluang untuk sesuatu terjadi. Dan kita peluang itu mungkin. Dan Allah takdirkan kita diizinkan untuk berpeluang berbuat baik dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan Allah jaga. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kita untuk bagaimana juga kita mengajarkan kepada klien kita, para pasien kita bahwa janganlah berputus asa, janganlah pesimis. Kenapa? Karena Allah dekat. Allah akan pasti mengangkat penyakit kita, apapun penyakitnya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kan? Rasul juga membuat satu pernyataan di satu hadis bahwa likulli da'in dawaun wa idza usibu dawauda ba'a bizan aja wajalah. Kombinasikan hadis tersebut ya, bahwa Allah akan menjamin kesembuhan ketika semua hal-hal yang persyaratan dipenuhi, dan sandingkan dengan ayat ini ketemu. Ya,
Quran dan sunnah match. Sampaikan ke klien. Sampaikan menjadi edukasi buat mereka, tetapi juga edukasi buat kita sebagai pelaku bekam. Masya Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Di tulisan selanjutnya, masih di pendahuluan, saya menemukan ada kunci, ya, the key, ya, daripada pengobatan Islam ini. Metode pengobatan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai efek penyembuhan bagi penyakit fisik, akal, yaitu pikiran dan emosi, qalb, hati, yang berujung kepada meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah ini mempunyai efek penyembuhan bagi penyakit fisik, penyakit akal, dan penyakit hati. Izin sekali lagi saya ulang, metode pengobatan yang Rasulullah anjurkan ini mempunyai efek langsung kepada penyembuhan fisik, akal, dan kolbu. Masya Allah. Mana ada satu terapi, satu tindakan pengobatan yang bisa dia secara komprehensif mengangkat penyakit. Hanya bekam ini. Bagaimana dia bisa menjangkau fisik, secara logical fisik kita bisa pelajari. Tetapi akal dan pikiran, emosi kita pun bisa terpengaruh oleh bekam ini. Bisa terpengaruh. Apalagi hati. Ya, kita kembali. Oke, kita bicara tentang hadis di mana Rasulullah Mi'raj. Nanti akan saya ulang di sana. Ya, Rasulullah Isra Mi'raj. Ya, hadis yang mengatakan tentang bekam di Isra Mi'raj itu adalah, ya, pada malam hati aku diisrakan. Tidak ketemui sekumpulan mereka sudah mengatakan mur umataka bil hijamah. Padahal tidak diisrakan. Ingat ketika diisrakan dalam perjalanan masih di darat. Bekam ini dianjurkan. Setelah itu Rasulullah melakukan Mi'raj. Dalam bahasa sederhana kita, ini saya menemukan satu korelasi yang lebih besar tersebut kepada konteks bagaimana kita secara aktual tindakan bekam kepada klien. Cari klien-klien yang memang mereka susah dalam katakan mencapai kondisi khusyuk. Mereka susah untuk tune in, gelisah gitu kan. Coba bekam dia, Biiznillah insyaallah dia bisa mencapai kekhusyuan. Dan logikanya kita bisa raba, salah satunya adalah apa? Kenapa? Karena keracunan di tubuhnya yang demikian rupa, keracunan baik mental maupun keracunan fisik yang luar biasa. Ketika dilakukan pembekaman, terangkat racun tersebut, maka dia bisa tune in. Dia bisa kembali untuk fokus beribadah dengan fokus. Tune in, dia bisa ecstasy, dia bisa fly, dia bisa menikmati suasana bagaimana berdoa, beribadah. Allah alam. Tapi itulah bagaimana kunci pengobatan Islam ini, pengobatan Rasulullah ini adalah dia bisa menjangkau sekaligus adalah fisik, akal, dan kolbu. Nah ini menjadi juga semacam motivasi, semacam pancingan, semacam rasa kita. Bekam, sedemikian rupakah, sedemikian hebatkah satu tindakan terapi yang bisa mencapai sekaligus fisik, akal, dan hati. Masya Allah. Jadi nggak main-main. Inilah luar biasa bagaimana pengobatan bekam ini. Rahasia imunitas yang prima. Ini ditemukan juga masih di pendahuluan buku SOP bekam kita. Sel-sel imunitas tubuh manusia bisa membaca akal pemiliknya. Sel-sel imunitas tubuh manusia bisa membaca akal pemiliknya dan merespon gelombang elektromagnetis serta detakan-detakan yang melintas di dalam akal, yaitu pikiran, perasaan, ya. Karena itu seseorang mampu mengontrol dengan kuat sel-sel imunitasnya dengan cara mengontrol pikiran, perasaan, emosinya, maka dia akan kuat imunitasnya. Ini korelasi bagaimana hubungan antara pengobatan Islam itu meningkatkan imun. Ketika dia fokus, ketika dia bisa mengelola, dia punya pikiran, perasaan, emosi. Ketika dia bisa fokus bahwa dia adalah seorang hamba, dia tahu dia ada pemilik daripada tubuh dia.
Dia ada pemiliknya. Dia harus menghargai, menghormati, harus ta'zim, harus bersyukur dan sebagainya. Imunitas kita paham, maka dia akan melakukan satu tindakan-tindakan yang akhirnya luar biasa. Ya, imunitas kita jadi prima. Ya, sedikit mungkin di luar konteks ini adalah ketika antum mungkin pernah mengenal Profesor Masaru Emoto kaitannya kepada apa namanya air ya yang beliau teliti, air yang beliau teliti. Beliau melihat bahwa air-air yang didoakan dengan cara Islam, bahkan di perdengaran Al-Quran itu kristal airnya itu sangat cantik luar biasa. Ini baru kristal air, belum bicara sel tubuh bereaksi terhadap nasihat-nasihat agama, kan? Dan kita ternyata mendekat dalam suasana ini. Ketika antum melakukan tindakan terapi kepada klien kita, ketika melihat mereka imunitasnya drop luar biasa, ketika mereka sakit kondisinya berat sekali, apa hal lain yang menarik daripada terapi kita, bekam ya, dalam arti suasana ketika antum diundang sebagai pembekam, ya kan, dan antum tahu bahwa tubuh ini akan merespon apapun yang antum sampaikan. Ya, ini ruangnya di sini. Ini ruangnya untuk membooster imunnya klien kita. Booster dengan kenalkan siapa pemilik dari badan yang dia punya. Booster dengan cara bagaimana dia mengenal syukur, bagaimana mengenal sabar, bagaimana mengenal taubat, bagaimana mengenal bahwa dia harus berperilaku baik kepada sesama, bagaimana mengenal bahwa dia harus berperilaku baik kepada keluarganya, bagaimana mengenal bahwa dia harus punya menjaga dia punya positif daripada pikiran-pikirannya, sehingga secara alami apa yang dilakukan yaitu tindakan bekam itu akan direspon positif oleh tubuh dengan melakukan recovery. Ini satu rahasia lain. Kenapa tadi dikatakan bahwa bekam itu bisa menjangkau sekaligus baik fisik, ya kan, akal maupun jiwa kita. Ya, di sini kerjaan kita nih sejauh ini. Bagaimana bukan hanya Mas, tolong dibekam ya. Oh, baik Pak, dibekam lah. Buka dia punya baju, lumuri minyak, kop-kop, selesai. Pak, sudah selesai Pak. Ya sudah, terima kasih. Berapa? Ah, itu tidak cukup. Tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Diskusilah. Bicaralah kenapa seorang itu sakit, kenapa orang sehat, apa manfaat dan sebagainya. Tapi kalau saya bicara hal kesana kemari, di banyak-banyak omong, apa namanya, ya maaf lah kan, maksud saya membekam Pak Lurah, saya banyak omong kan nggak enak gitu kan. Nah itulah nanti kita belajar bagaimana komunikasi itu. Karena komunikasi juga ada strata komunikasi. Bukan masalah kelas sosial, tapi berkomunikasi dengan orang tertentu, kita menggunakan bahasa tertentu. Dengan konten yang sama, kita menggunakan bahasa yang berbeda. Sehingga pemahaman mereka akan selaras dengan kondisi mereka. Ya, maka akhirnya kita edukasi juga para klien kita supaya bekam itu adalah menjadi sarana untuk seseorang akhirnya melakukan satu perbaikan diri. Nah, inilah sehingga tercapailah apa yang disebut dengan imun booster yang luar biasa akibat dibekam, akibat kenal sama kita. Kenal sama kita. Ya, mungkin antum sudah mengalami di lapangan kan? Masya Allah, pulang udah datang. Gimana Pak? Ya Allah, antum udah datang aja, rasanya udah sehat lagi, udah fit. Aduh, kalau antum nggak datang-datang kayak perasaan kok berat banget. Tapi udah fit. Nah ini kok bisa begini? Belum dilakukan tindakan apapun, belum nyentuh dia punya badan. Dia bilang kok aku udah naik ya, tenagaku kok udah naik ya, kok aku udah happy ya. Padahal Anda baru nyampe ke rumah saya. Itu rahasia itu. Ya. Dan dengan bekamlah memungkinkan, dengan pengetahuan timbul nampilnya memungkinkan untuk kita menjadi satu sosok yang dirindukan oleh klien-klien kita. Masya Allah. Nah, ini satu rahasia bagaimana imun booster itu bisa teroptimasi dengan kontrol pikiran dan emosi yang luar biasa. Nah ini teman-teman sekalian, Islam mengenal sakit dan penyakit. Perhatikan 3 gambar di depan. Di atas maksud saya, ya kan? Ini ada orang sedang ngeluh sakit, punya masalah, konselornya sedang bertanya-tanya sambil mencatat, ya kan? Kemudian setelah itu ada lingkaran, do your duty, ya kan? Kerjakan kewajiban Anda harus ngapain gitu kan? Kemudian di ujungnya ada tulisan what's your point, gitu kan? Nah,
Inilah yang kita lakukan kepada klien sebenarnya. Jadi bukan datang ke klien lalu kita bekam, bukan begitu ya. Nah, oke, kita ke bawah dulu. Kita ke bawah bagaimana melihat Islam memandang sakit dan penyakit. Ada 6 dalam buku SOP kita disebut bahwa sakit dan penyakit itu sebagai apa gitu ya. Pertama disebut sebagai akibat dari gaya dan pola hidup. Nah ini betul. Kenapa kita harus belajar akhirnya? Gara-gara kita diundang oleh seseorang untuk melakukan tindakan bekam. Gara-gara kita diundang karena kita mahir bekam. Ya kan? Kita menerapi orang-orang yang ternyata dia sakit akibat daripada yang pertama. Akibat gaya dan pola hidup dia. Ya kan? Dan rata-rata orang yang sakit karena pola hidup itu tidak ngaku sakit karena polanya tersebut gitu maksud saya. Rata-rata tidak. Mereka ada orang-orang yang settle, mereka orang-orang yang punya kemapanan, mereka orang-orang yang sudah nyaman gitu ya. Jadi ketika mereka sakit dengan gaya mereka mengatakan ya apa gitu kan. Ini tantangan buat kita semua. Tapi kita akan menemukan bahwa gara-gara pola hidup dia kena penyakit. Ya, kita umum lah, kita yang udah senior di sini melihat bahwa kalau salah makan kan, kalau salah tidur dan sebagainya, hal-hal yang kita pikirkan salah pun menjadi penyakit kan, itulah pola hidup, kan? Nah, oke, dalam tahap itu ya kita lakukan duty kita, kewajiban kita. Kira-kira apa yang kita hantarkan kepada klien yang dia sakit akibat dia punya gaya hidup yang salah? Ya, analisa semuanya. Ini ada 8 kondisi yang cukup dalam. Nah, ini menuntut pengetahuan yang cukup besar. Pengetahuan ini bukan hanya pengetahuan fisik atau pengetahuan psikologi, tapi ini butuh pengetahuan agama yang juga sangat luar biasa. Ya. Pada yang kedua nih, penyakit dalam Islam itu disikapi sebagai musibah. Musibah. Iya, saya sedang kena musibah, Pak. Tolong obati saya gitu kan. Sedang kena musibah ya gitu kan. Nah, coba antum berpikir apa tuh musibah? Musibah bagaimana ya gitu kan. Bagaimana itu sebuah musibah? Bagaimana terjadi sebuah musibah? SWOT-nya kita harus tahu. Kenapa musibah disebutnya? Kenapa gara-gara pola hidup? Kita harus tahu. Ini kenapa sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai jadi musibah? Itu kan? Kemudian yang ketiga, dia sakit sebagai cobaan. Nah, ini lagi cobaan. Orang kok sakit dicoba? Dicoba bagaimana gitu kan? Pertanyaannya adalah, siapa orang yang sakit, lalu itu menjadi musibah buat dia? Siapa orang yang sakit, lalu menjadi cobaan buat dia? Ya kan? Lalu kita masuk ke yang keempat. Sakit adalah teguran. Loh, ini teguran pula. Kenapa ditegur? Kenapa sakit menjadi teguran? Lalu bahkan sakit menjadi nauzubillah azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kena azab gara-gara sakit ini. Nah, lihat. Lalu sakit sebagai penghapus dosa. Sampai 5 saja ya. Kita mengatakan teguran Allah atau azab dari Allah. Bagaimana kita bisa melakukan satu analisa, satu tindakan diagnosa, analisa bahwa sakit yang diderita oleh fulan ini adalah sebuah teguran, bahkan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana cara kita menalar? Bagaimana kita punya ilmu yang mencukupi bahwa mendiagnosis sebagai suatu teguran? Kenapa? Karena Masya Allah, antum nggak bisa melakukan tindakan apapun ketika itu menjadi sebuah teguran atau azab dari Allah. Antum datang, kita datang nih ke seorang yang sakit. Dan ini faktanya adalah tadi ya, analisa kita ini azab dari Allah. Lalu antum mengatakan, insya Allah antum sembuh. Kalau dibekam gini-gini Anda akan sembuh dan sebagainya. Betul sembuh. Dia lagi diazab loh. Dia lagi digantung sama Allah. Lalu kita klaim kita bisa memberikan kesembuhan. Kita bisa mengarahkan dia untuk sembuh. Kita melawan loh takdir. Kita melawan takdir. Allah berkehendak dia sakit. Kenapa? Karena sakit dia adalah dia punya tindakan-tindakan selama yang tidak senonoh mungkin. Allah bilang sakit kamu. Lalu kita ada mengatakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya masih normatif kata-kata itu. Tapi kalau kita kembalikan dia akan sembuh. Bagaimana dia akan sembuh sementara Allah sedang mengazab dia? Nah, dudukan diri kita siapa?
Dudukan dari kata siapa? Bukan skill kita yang akan menyembuhkan dia sama sekali. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Allah akan berkehendak menyembuhkan dia atau menghentikan azab ini. Nah, begitu kan menghentikan azab ini. Bagaimana azab akan berhenti? Nah, itulah tadi kewajiban kita untuk melakukan satu analisa, ya kan? Kemudian poin-poin apa kita dapat, lalu bekerjalah masuk. Bekam itu sebagai pintu saja. Kita kalau nggak ada bekam, kalau kita nggak dikenal sebagai pembekam, kita nggak diundang sama orang ini. Tapi karena kita dikenal pembekam yang paten, yang qualified, yang keren, kita diundang sama beliau. Beliau yakin, beliau trust. Ya kan? Karena trust, ya bangun trust tersebut, lakukan your duty. Ya, do your duty. Lakukan kewajiban kita adalah telusuri, cari tahu ini kenapa. Ya kan? Dan pahamkan bagaimana dia bisa sakit. Fahamkan kenapa Allah menghukum dia. Kenapa dia ditolak sebagainya. Dan ini tidak mudah. Ini bukan perkara mudah sama sekali untuk kita memahamkan kepada klien kita bahwa ini adalah teguran dari Allah SWT. Siapapun tidak akan mudah menerima bahwa saya sedang ditegur sama Allah. Ya. Gua salah apa? Gua salah apa? Nah, itu yang kita sering dengar daripada klien. Artinya antum harus punya ilmu komunikasi yang luar biasa, menganalisa luar biasa, pengetahuan agama yang juga luar biasa, sehingga bisa masuk ke poin-poin yang kita tuju. Sehingga kita bisa mulai melakukan recovery. Ya kan? Yang keenam, bekam sebagai penghapus dosa. Nah, ini kita mulai masuk sebagai solusi. Kalau antum bisa menganalisa dia bahwa ini adalah cobaan, ini adalah musibah, ini adalah teguran, ini adalah azab, ya kan? Kita mulai masuk ke sesi bahwa sakit ini sebagai penghapus dosa. Nah, bagaimana logikanya? Sakitku menghapus dosaku. Ya, kalau seorang kiai mungkin bisa membuat logika itu dengan mudah. Tapi kita siapa? Pengetahuan agama kita terbatas. Lalu kita mengatakan bahwa semoga dosa Anda terhapus. Apa ininya? Pasalnya. Kenapa Allah harus hapus dosa dia? Orang dia seorang yang mungkin sangat berat dosa dan sebagainya. Begitu kan? Nah, inilah. Pelajari bagaimana, Masya Allah, ini luar biasa betul. Sehingga ketika kita bisa memahamkan, dia bisa survive, ya mudah-mudahan selama ini ya siapa yang belum pernah kita hidup katakan tidak melakukan satu kesalahan apapun kan Pak ya. Jadi kalau satu dua orang sejauh ini merasa terzolim oleh Bapak secara sadar atau nggak sadar, itu sesuatu yang lumrah saja sebenarnya. Dan kita berharap mudah-mudahan sakit ini menjadi teguran buat kita supaya kita lebih hati-hati dalam bersikap kepada orang lain. Sehingga kehati-hatian itu kita menjadi menerima sakit kita ini dan mudah-mudahan Allah ridho dengan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada kalau kita baca riwayat sakit itu kan ada orang yang sengaja tidak mau berobat. Itu kan di riwayat sakit ya. Kenapa? Karena dia nggak mau sakit. Hadis yang mengatakan tentang seorang budak yang dia kena epilepsi, dia akhirnya berdoa supaya tidak sembuh gitu ya. Tapi Allah ringankan penyakitnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalau engkau bersabar bagimu surga. Nah ini, bagaimana Nabi bisa menghantarkan sampai ke pemahaman bahwa itu adalah menjadi tiket menuju surganya Subhanahu wa Ta'ala. Sakit adalah sebagai sarana untuk menaikkan derajat kemuliaan. Mulia. Masa sakit jadi mulia gitu kan? Masya Allah. Nah ini ya stepnya bagus banget. Jadi sakit penghapus dosa, kemudian sakit sebagai sarana untuk dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena apapun proses, ya orang-orang tertentu yang memang harus menjalani proses tertentu, pada akhirnya akan sampai ke tahap tertentu yang juga menjadi capaian buat dia. Itu logika umum ya, logika umum. Nah, bagaimana kita bisa memberikan satu pemikiran yang masuk akal ini, logik ini kepada klien bahwa sakit itu menaikkan derajat dia. Dan ini proses dari yang atas, yang 1, 2, 3, 4, 5 kan sampai ke 7 gitu kan. Sehingga pada tahap yang terakhir kita akan melihat bahwa bagaimana sakit itu akan menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah suasana udah cair kalau udah begini. Ya, udah cair. Bekamnya biasanya sudah lebih dari 3 kali kunjungan nih. Kalau udah nyampe ke bentuk kasih sayang Allah. Ya kan, sudah mulai terangkat penyakitnya, biasa sudah mulai longgar gitu ya. Sakitnya sudah berkurang, rasa sakitnya sudah berkurang begitu. Kemudian dia udah mulai bisa tidur dengan lelap,
dia sudah mulai bisa makan dengan enak, dia sudah mulai bisa menikmati suasana gitu kan. Nah, kita akhirnya mengantarkan dia, ya akhirnya gimana Pak? Ya, terima kasih Mas. Masya Allah. Kalau nggak sakit saya jadi nggak deket sama Allah ternyata ya. Luar biasa teguhan Allah tuh sengaja membuat saya sakit sehingga saya jadi paham kalau saya itu punya Tuhan ternyata. Nah, itu ya. Suatu hari berbagi pengalaman ketika saya dapat klien seorang yang kena stroke ya. Beliau adalah seorang pejabat cukup strategis di dinas pemerintah waktu itu. Dengan posisi beliau tentunya fasilitas ya lengkap lah ya gitu ya. Tahu-tahu qadarullah dia kena stroke, stroke-nya stroke hemorrhagic ya, dan langsung koma. Iya koma, langsung koma. Langsung koma, beliau kolaps sama sekali, tapi qadarullah bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi sadar kembali gitu kan. Kemudian dalam rawatan medis sendiri waktu itu sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian akhirnya kita dipertemukan di satu tempat. Kemudian secara khusus ke keluarganya minta supaya minta pendampingan khusus ke beliau, pendampingan khusus supaya mendampingi bapak dan sebagainya itu kan. Dan tadi ya, do your duty. Oke, saya eksplorasi beliau, saya eksplorasi. Yang saya eksplor bukan hanya yang sakit, tapi istrinya, anak-anaknya, bersama keluarganya, menerapi bersama-sama. Yang saya mendapatkan beberapa poin waktu itu di mungkin setengah tahun pertama saya terapi beliau, saya sempat menyampaikan kepada istri beliau waktu itu asbab daripada hanya saya membekam beliau berkali-kali gitu ya. Saya sampaikan, Bu, maaf saya harus sampaikan sesuatu ke Ibu. Iya Mas, jadi suatu saat nanti insya Allah Ibu akan sangat bersyukur, Ibu akan sangat bangga, Ibu akan sangat puas dengan sakitnya Bapak ini. Coba bersyukur, bangga, puas. Padahal beliau kolaps, seluruh fasilitas dicabut, beliau terbaring, bahkan sekarang duduk di kursi roda. Tapi saya bilang, insya Allah Ibu nanti kalau sudah paham, Ibu akan bersyukur luar biasa dengan sakitnya Bapak ini. Dan Masya Allah teman-teman, 2 tahun saya rutin merawat beliau. Di tahun kedua itulah saya mendapatkan langsung kalimat dari istrinya secara langsung. Beliau mengatakan, Mas, terima kasih banyak sudah punya waktu untuk kami 2 tahun ini merawat papa kami dan sebagainya. Dan akhirnya saya menemukan apa yang selama ini mungkin di luar apa yang saya pikirkan. Betul sekali, Masya Allah, Barakallah. Saya bersyukur luar biasa dengan sakitnya papa ini. Ya Allah, sakit ini membawa berkah luar biasa. Saya jadi paham banyak hal. Saya jadi mengerti banyak hal. Saya jadi orang baru sejak papa sakit. Terima kasih banyak Mas sudah melayani kami, sudah mencerahkan kami semua. Dan betul, saya ingat 2 tahun lalu mengatakan bahwa saya akan bersyukur dengan sakitnya papa. Saya sangat bersyukur, saya berterima kasih ya Allah. Terima kasih engkau udah sakitkan papa kami, sehingga kami sadar harus bagaimana berkeluarga. Masya Allah, Barakallah. Itulah, ini semua kita alami karena apa? Karena kita pembekam. Kita pembekam. Kita pembekam sekali lagi. Nah, jadi mudah-mudahan pembuka pada pagi hari ini udah mau jam 8 nih kan, kita mengantarkan kita kepada kekuatan bahwa bekam luar biasa. Besok tinggal kita bahas detail satu persatu. Ada apa di SOP bekam? Ya kita belum masuk ke pendekatan yang kaitannya kepada Tapi udah masuk akidah sebenarnya pengobatan ya. Tapi kalau di teknis buku ini baru masuk ke pembukaan saja ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, menjadi semangat di Ramadan itu kita semua, bagaimana kita jadi pembekam yang luar biasa. Ingat kita belajar banyak hal, ya do your duty, kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita menangani klien, ya fahamkan sakit yang 8 perspektif ini, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ini, itulah sakit yang dikirim kepada seseorang, dan tugasnya adalah cari the point ya. Ini apa sih yang terjadi? Kenapa begini sebagainya?
Nah, lakukan selama kita membekam. Lakukan selama kita berkali-kali datang mengunjungi si klien kita. Sehingga menjadi motivasi, menjadi dakwah, menjadi kekuatan kita bahkan. Karena barakallah dengan cara seperti ini, bagaimana Allah mudahkan juga urusan kita akan diangkat. Ya, urusan-urusan kita juga dipermudah. Karena kita mempermudah beberapa urusan para klien kita. Ya. Berkonflik mungkin, oh ya, makan durian bersama kekasih. Ya, nampaknya cukup sekian dan terima kasih. Ya, sudah sampai kepada sesi akhir ternyata. Ya, demikian yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah Ustadz yang sudah menyampaikan materinya untuk pertemuan pertama ini, dan Masya Allah ilmunya Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda ya Mas Ustadz, dan juga sahabat-sahabat semua yang sudah gabung. Semoga dengan bergabungnya ini Allah memberikan rahmat dan juga kesehatan serta keilmuan dan juga rizki yang barokah ya, dan semangat, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu. Jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya. Mudah-mudahan Jangan tutup pertemuan dulu ya. Kamis Ini besok nanti bisa banyak juga yang ikutan ya, karena materi ini penting supaya lebih bermanfaat lagi. Ajak juga teman-temannya yang mau belajar juga ya, sahabat semua. Kita tutup aja, mungkin ada yang mau aktivitas hari ini, kita tutup. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, tadi ada keterlambatan atau yang sebagainya ya. Semoga kami diberikan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam. tutup. Taida izin itu Pak Sodikin Ya. mau menyampaikan dulu. gimana Oh iya, semangat Ustaz. Oh, itu stop saya. Masya Allah. Semangat Ustaz. Silakan Pak Sodikin. Halo, Ustadz, mangga. Katanya mau ada yang bicarakan dulu. Semangat Ustaz. Saya izin dulu ya untuk live group. Ada urusan lain. Ustadz, iya. jangan live group dulu. Ana dijadiin host dulu, Ustadz Afwan. Nanti rekamannya hilang. Ustadz, dijadiin host dulu Mbak Siti. Nanti rekamannya hilang. Pak Sodikin, Iya, gimana? jadi host dulu Mbak Sitinya. Oh gitu. Balikin saya host, iya karena tadi Afwan Ustadznya udah jadi host. Ana balikin gitu. host. Biar rekamannya bisa terekam. Ini kan nanti dikirim. Untuk aku belum keluar. Sebentar. Ini di mana sih posisinya? Bentar. Ini kok jadi gaptek begini sih? Di Nah, bawah, itu di dia. bawah. Di bawah yang peserta di bawah. Partisipan maksudnya. Iya, di partisipan. Partisipan, host me. Ya. Partisipan, klik 3 di amanah jadi cendekia. Yang amanah jadi cendekia, terus make host. Oh, ini jangan jadi ya. Oh, sebentar ini make host. Oh ya, sudah Ustadz. Makasih. Syukron. Jazakallahu khairan, Ustaz Sodikin, Bu Lilis, dan panitia. Sami-sami. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di hari yang lain. Hari apa sih? Hari Kamis. Hari Kamis. Iya, Iya. iya. Hari Mangga. Kamis. Hatunun sadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sudah aman ya, saya bisa Jazakallah izin ya. Rik. Sudah aman, saya bisa izin ya. Ya. Ya, assalamualaikum Terima kasih. semuanya. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.